Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita bisa bertemu kembali dalam ikatan kasih-Nya. Alangkah baiknya Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri, kita beri salam kepada satu dengan yang lainnya, kanan kiri. Berikan senyum yang termanis, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati. Sungguh kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Tak cukup hanya ungkapan kata. Dengan hati yang tulus, marilah kita lebih dalam menyembah Tuhan. Dialah Allah yang patut kita agungkan, kita tinggikan dalam pujian dan kemuliaan-Nya. Sungguh besar setiamu Tuhan di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Besar setiamu, haleluya, meneriskan bagimu. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, haleluya, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji
Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami masih ada sampai hari ini, mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Apa yang Tuhan janjikan terjadi atas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami ingin meninggikan, memuliakan akan nama Tuhan. Kami ingin berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Kami ingin mempersembahkan ibadah di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta, langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Puji syukur kita boleh memasuki di minggu pertama di bulan November. Tiada terasa kita sudah masuk di bulan November dan sebentar lagi kita masuk di bulan Desember. Kita diingatkan tentang kasih Tuhan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita. Dan sepanjang bulan November ini kita akan belajar dan merenungkan tentang karakter Tuhan. Kiranya apa yang menjadi karakter Tuhan itu menjadi karakter kita. Kita diperbaharui dari hari ke sehari. Tentang janji kesetiaan Tuhan senantiasa digenapi bagi umat yang hatinya melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan tawar hati. Di dalam menapaki hidup ini terus pandang kepada Tuhan Allah yang hidup, sanggup menolong dan mereka-rekakan kepada setiap kita apa yang dipandang Tuhan baik dalam kehidupan setiap kita. Selamat merayakan iman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita terus bersuka menyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang takkan pernah habis dan berhenti di dalam hidup kita. Kita akan terus bernyanyi dan katakan bahwa Allah baik, Allah baik. Langit bumi pun bersuka dan memuji Dia. Kita akan angkat satu pujian PPR 1 nomor 24. Marilah kita bernyanyi Allah. Marilah kita
dalam janji Tuhan yang menjadikan kekuatan kita. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Kita berserah penuh di dalam kekuatannya. Kita percaya janji Tuhan ajaib bagi kita yang beriman kepadanya. Kita sampaikan melalui doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam doa-doa kita. Ibu Pangati akan menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, sungguh besar setiamu Tuhan di sepanjang hidupku. Yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami ucap syukur atas berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus mengimani bahwa Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan terus menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersatu hati berdoa buat misi visi gereja kami di tahun kedua ini untuk menjadi keluarga yang bergerak bersama dan melayani Tuhan dan sesama. Kami serahkan terus gereja kami ini ke atas tangan-Mu Tuhan, agar setiap kami terus saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya untuk menjadi keluarga yang terus saling mendukung menopang satu dengan yang lainnya bersama saudara seiman kami. Kami juga berdoa untuk kegerakan misi visi di GGKMI, PIPKA dan juga di gereja-gereja lainnya, terlebih juga di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Ester, PAUD dan TK Ester, pendidik dan anak-anak yang telah Tuhan percayakan bagi yayasan kami untuk dididik dan dibimbing secara akademis maupun secara kerohanian mereka. Biarlah anak-anak kami sejak dini mengenal Kristus, pondasi iman mereka semakin diperkuat lewat Yayasan Ester ini. Berkati guru-guru yang Tuhan percaya untuk mengajar dan mendidik mereka, diberkati kepala sekolah, diberkati pembimbing kerohanian di Yayasan Ester ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kami di tahun kedua ini, untuk pencarian calon hamba Tuhan, untuk emeritasi hamba-Mu Ibu Pendeta Utari, untuk pembangunan pendambahan ruang ibadah anak. Berdoa juga untuk masa raya Natal dan juga buka tahun. Kiranya Tuhan turut ikut campur tangan, Tuhan berserta dalam setiap program yang telah kami rencanakan ini. Tuhan sediakan setiap dana yang kami butuhkan. Tuhan cukupkan agar program yang kami rancangkan ini dapat terwujud untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Utari sebagai gembala sidang gereja kami. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Urapan Tuhan terjadi atas hamba-Mu ini. Diberkati seluruh majelis yang ada. Tuhan akan berkati mereka dalam pelayanan, mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan lewat kemajelisan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan sertai dan berkati keamanan, ketentraman, kesejahteraan bangsa kami serahkan ke atas tangan-Mu. Diberkati bangsa kami Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintahan, kepemimpinan yang baru ini Tuhan. Berkati mereka semua untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, mensejahterakan, mengupayakan yang terbaik untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan secara khusus untuk Kabupaten Jepara, Kecamatan Bangsri, di mana kami bertempat tinggal untuk mencari nafkah, untuk bergereja. Kami serahkan kesejahteraannya ke atas tangan-Mu, keamanan, kenyamanannya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan untuk tanah, air, udara, di mana kami bertempat tinggal. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami saat ini bersatu hati berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan sertai dan berkati. Anak-Mu yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan.
kami serahkan untuk Bapak Armi Janta, Ibu Uning, Bapak Liston. Tuhan yang akan sertai dan berkati anakmu ini Tuhan. Dalam sakitnya Tuhan akan beri kekuatan, pengharapan di dalam Kristus hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, diberkati juga mereka, keluarga yang mendampingi anak-anakmu. Tuhan taruh roh kasih sayang, ketulusan dan keikhlasan hati dalam mendampingi anak-anakmu dalam masa pemulihannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan anak-anakmu yang lainnya. Engkau tahu apa yang mereka pergumulkan. Tuhan akan lawat satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap musim akan berlalu, Tuhan yang selalu pelihara. Kasih dan setianya tak pernah layu. Melalui firman-Nya yang selalu menghidupi dan menyegarkan jiwa kita, iman kita akan semakin dikokohkan akan pengiringan Tuhan, kepada Tuhan, pengharapan kita pada Tuhan. Mari kita kosongkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut dengan firman Tuhan ini, persiapkan dengan pujian semusim berlalu. Namun Kau selalu pelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu, Kasih
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa atas pemeliharaan, atas penyertaan yang selalu baru yang Engkau berikan setiap hari kepada kami ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami juga bersyukur bahwa kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran sabda firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati kami, Engkau yang memberkati setiap pikiran kami ya Bapa. Jamalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat sungguh-sungguh siap untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajarkanlah kami ya Bapa supaya kami juga dapat mengerti, kami dapat memahami isi firman-Mu. Terlebih lagi kami juga rindu supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di tengah kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar salah satu tema, yaitu tentang kesetiaan Tuhan, yang terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-43 sampai ayat 45. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Saya akan bacakan. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Ya, senang sekali rasanya saya bisa kembali lagi berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, setelah 1 bulan mungkin ya, saya berlibur gitu ya di rumah. Ya, kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, mungkin bagi seorang manusia ya, bagi seorang manusia pada umumnya, yang namanya berjanji, yang namanya memberikan janji, itu adalah suatu hal yang sudah biasa gitu ya. Manusia itu gampang banget untuk yang namanya itu ngasih janji, ngasih omongan-omongan yang kelihatannya manis. Nah itu gampang banget bagi manusia itu untuk menyampaikan janji-janji manis yang diberikan oleh manusia. Nah akan tetapi pada kenyataannya, pada realitanya, seringkali kita menemukan bahwa kebanyakan manusia itu tidak bisa menepati janji yang telah dibuatnya. Kebanyakan manusia itu tidak bisa menggenapi, tidak bisa menepati apa yang sudah dijanjikannya, apa yang sudah sebelumnya ia katakan. Aku berjanji akan begini, tetapi pada kenyataannya tidak terpenuhi. Nah, mengapa demikian? Mengapa kok banyak sekali manusia itu tidak bisa menepati janjinya, banyak sekali manusia yang tidak bisa dipegang omongannya, banyak sekali manusia yang tidak bisa dipercayai omongannya, itu kenapa? Nah, jadi secara manusiawi ya, sifat manusia secara alami yaitu manusia sering kali lupa. Ya, itu yang pertama, manusia sering kali lupa. Kemudian yang kedua, manusia juga merupakan makhluk yang bisa dikatakan egois, ya, lebih mementingkan dirinya sendiri seperti itu. Nah, terus pertanyaannya juga, kenapa kok manusia itu apa alasannya ya? Apa alasannya kenapa manusia itu seringkali membuat janji-janji yang tidak bisa digenapi? Ya, ada beberapa alasan ya. Yang pertama, mungkin
seseorang membuat janji itu karena mereka ingin supaya ada suatu masalah yang diselesaikan ya. Jadi ada satu masalah supaya cepat diselesaikan, jadi seseorang itu terpaksa membuat janji dengan begitu mudahnya. Nah, contohnya mungkin di dalam suatu hubungan, baik itu hubungan mungkin berpacaran, hubungan antara suami istri, atau hubungan antara orang tua dengan anak, ya, ketika mungkin misal seorang anak meminta suatu barang ke orang tua gitu, tetapi orang tua saat itu sedang malas gitu, sedang tidak ada waktu untuk mengabulkan apa yang diingini anaknya. Nah, sehingga orang tua biasanya mengucapkan satu kata, ya nanti, janji nanti tak beliin. Misal anaknya minta hadiah gitu, janji nanti tak beliin. Atau mungkin janji kepada pasangan, ketika pasangannya mengajak pergi ke suatu tempat, ketika mau mengajak makan di suatu tempat, jawaban yang sering kali diberikan yaitu, ya nanti janji kapan-kapan ke sana. Nah itu seringkali kita mengeluarkan kalimat seperti itu karena kita ingin supaya masalah ini tidak diperpanjang gitu, supaya ya udahlah nanti aja. Dan itu seringkali membuat kita lupa. Kita lupa bahwa kita pernah mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kita seringkali lupa bahwa kita pernah menjanjikan sesuatu hal kepada seseorang. Nah, mungkin juga contoh yang lain ya, di mana saat ini kita sedang berada di bulan-bulan sebentar lagi akan ada pilkada ya. Nah, sebentar lagi akan ada pilkada dan sudah kemarin-kemarin sudah ada banyak debat-debat, ada banyak calon-calon pemimpin yang memberikan janji-janji manis. Ya. Mungkin misalnya memberikan janji-janji, kalau saya terpilih nanti saya akan menaikkan gaji para karyawan, saya akan menaikkan gaji para buruh, saya akan menaikkan gaji. Semua harga-harga pokok makanan nanti akan jadi murah. Nah, seringkali para pemimpin itu memberikan janji-janji semacam itu. Namun realitanya gajinya tidak naik, tetapi harga bahan pangan malah menjadi naik. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang seringkali kita alami. Dan apa dampak dari orang yang diberikan janji? Yaitu kita akan merasakan berharap ya, kita akan merasa berharap kapan ini orang ini akan memenuhi janjinya. Kita akan menunggu-nunggu sampai janji itu terpenuhi. Bahkan mungkin kalau sampai pada harinya, sudah sampai pada waktunya seharusnya janji itu dipenuhi, tetapi ternyata janji itu tidak dipenuhi, maka hati kita mungkin akan merasa kecewa. Kita akan merasa tersakiti. Kita menjadi merasa tidak memiliki kepercayaan kepada seseorang yang tidak menggenapi janjinya tersebut. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita dapatkan dari hal itu yaitu janganlah kita bergantung kepada manusia. Janganlah kita hanya berpengharapan kepada manusia saja. Karena apabila kita hanya berpengharapan kepada manusia, apabila kita hanya bergantung kepada manusia, hati kita itu sangat mudah untuk yang namanya tersakiti. Hati kita sangat mudah untuk yang namanya merasakan kecewa. Kita merasakan sedih, merasakan suatu duka yang mendalam karena sesuatu yang terjadi itu tidak seperti apa yang kita ekspektasikan. Nah, oleh karena itu, saya mau mengajak kita, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, supaya kita hanya berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita hanya terus berpegang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang akan selalu menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya selalu digenapi. Baik itu cepat, baik itu lambat, baik itu waktunya tengah-tengah, di dalam waktu yang tidak terduga sekalipun, Tuhan pasti akan selalu menggenapi janjinya. Nah, jadi kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, mari kita terus senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah tidak setia kepada kita. Justru sebaliknya, kita sebagai manusia, kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali kita sendirilah yang malah mengecewakan hati Tuhan. Seringkali kita sendirilah yang malah ingkar janji, kita sendiri yang malah tidak setia kepada Tuhan. Kita sendiri yang malah seringkali tidak mau melakukan apa yang kita omongkan di hadapan Tuhan.
Itu yang sifat dasar dari seorang manusia, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering kali tidak setia walaupun Tuhan adalah Allah yang setia. Nah, lalu pertanyaannya kalau begitu, apabila kita tidak setia kepada Tuhan, apakah Tuhan dapat membatalkan rencana kesetiaannya? Apakah apabila kita mengecewakan hati Tuhan, apakah itu dapat mengganggu kesetiaan Tuhan kepada kita? Ya, di dalam kitab Roma, pasalnya yang ketiga ayat yang ketiga, di situ dikatakan demikian. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Ya, ini dikatakan di dalam Alkitab, bahwa ketika kita mengecewakan hati Tuhan, ketika kita berlaku tidak setia, itu tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah. Karena Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang benar. Sebaliknya kita sebagai manusia, kita adalah dicap di sini yaitu sebagai pembohong ya. Seringkali kita tidak bisa menggenapi janji-janji kita. Nah, akan tetapi ayat ini juga jangan sampai kita salah artikan. Ya, jangan sampai kita salah artikan bahwa ya udah kalau gitu kita nggak perlu setia dong ya. Kita nggak perlu setia karena Allah akan tetap setia kepada kita. Kenapa kita setia? Bukan seperti itu ya. Jangan sampai sekali-kali pun kita mengganggu Allah. Jangan sampai sekali-kali kita melupakan janji kita dan jangan sampai sekali-kali kita mempermainkan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, melalui teks yang kita baca tadi, ya di situ ditunjukkan bagaimana kesetiaan Allah itu terwujud di dalam kehidupan kita. Ya, ditunjukkan dengan jelas di dalam kitab tadi bahwa ini sebenarnya merupakan salah satu bagian kitab yang menarik begitu. Kenapa kok bagian ini menarik? Karena di dalam bagian kitab ini ya, di dalam 3 ayat ini merupakan salah satu dari bagian akhir kitab Yosua. Merupakan salah satu dari kesimpulan keseluruhan bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Ini merupakan bagian akhir dari bagaimana perjalanan yang begitu panjang yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka melewati padang gurun, mereka mengalami banyak sekali pencobaan, mengalami banyak sekali penderitaan, hingga pada akhirnya di dalam ayat yang telah kita baca bersama tadi, Tuhan akhirnya menggenapi janjinya. Tuhan akhirnya memenuhi apa yang telah Ia katakan pada saat itu. Apa yang telah Tuhan katakan, yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham pada saat itu. Nah, bagian ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi juga menunjukkan bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel itu digambarkan dengan begitu gemilang. Ya. Jadi gambarannya itu berbeda dengan janji-janji Tuhan yang digenapi di sebelumnya ketika pembagian tanah Kanaan yang dibagikan kepada ke-12 suku bangsa Israel. Nah, janji yang ini berbeda dengan janji yang sebelumnya, di mana janji ini digambarkan dengan begitu gemilang, di mana Tuhan diposisikan sebagai tokoh utama di sini. Tuhan diposisikan sebagai Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu besar, yang pada akhirnya Ia menggenapi janjinya. Dan apa saja janji yang digenapi oleh Tuhan pada saat itu? Ada 3 janji yang digenapi oleh Tuhan. Ya, yang pertama yaitu bahwa seluruh tanah itu adalah milik bangsa Israel. Seluruh tanah itu yaitu tanah Kanaan. Kemudian yang kedua yaitu semua musuh telah diserahkan ke tangannya. Telah diserahkan ke tangan orang-orang Israel. Semua musuh diserahkan ke tangan orang Israel. Dan yang ketiga yaitu semua janji Tuhan telah digenapi. Nah, ini ketiga janji Tuhan yang digenapi kepada seluruh bangsa Israel, kepada seluruh nenek moyang bangsa Israel. Mari kita melihatnya secara satu persatu, yaitu yang pertama bahwa Tuhan telah menggenapi bahwa seluruh tanah Kanaan itu adalah milik bangsa Israel. Nah, Tuhan Allah ya memberikan tanah Kanaan kepada seluruh keturunan Abraham.
memberikan seluruh tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan memberikan tanah Kanaan ini menjadi milik kepunyaan mereka, menjadi tempat tinggal mereka, di mana mereka akan menetap di sana. Ya, dikatakan di situ bahwa mereka akan menduduki negeri itu dan mereka akan menetap di sana. Bahkan Tuhan juga memberikan mandat kepada Yosua, ya, bahwa ia diberikan mandat untuk membuang undi, untuk membagi bagaimana keseluruhan tanah itu dibagi ke dalam kedua belah suku, dibagi untuk semua suku bangsa Israel, di mana semuanya itu harus dibagi secara merata. Semua itu dibagi secara adil, sehingga mereka semua pada akhirnya memperoleh tempat tinggal. Mereka memperoleh tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Itu janji yang pertama yang digenapi oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan juga menggenapi janjinya bahwa semua musuh telah diserahkan ke tangannya. Ya, Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan memberikan bangsa Israel kemenangan, dan Ia berjanji akan memberikan bangsa Israel keberhasilan di dalam setiap peperangan mereka. Ya, jadi ketika bangsa Israel berperang, ketika bangsa Israel melawan berbagai macam musuh, Tuhan itu telah berjanji bahwa bangsa Israel pasti akan memenangkannya. Tuhan berjanji bahwa bangsa Israel pasti akan berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya. Meskipun memang pada saat itu ketika bangsa Israel sudah berhasil masuk ke tanah Kanaan, di sekeliling mereka masih ada banyak orang-orang Kanaan di sana. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan, yaitu mereka akan tetap mendapatkan keamanan, mereka akan tetap mendapatkan suatu perlindungan, sehingga orang-orang Kanaan pada saat itu tidak akan berani menyerang bangsa Israel. Nah, akan tetapi kalau memang pada akhirnya, ya, kalau kita baca firman Tuhan semakin lanjut, kita dapat melihat bahwa orang Kanaan memang semakin lama mereka semakin besar dan menjadi sulit dikalahkan, gitu. Nah, akan tetapi ini bukan menjadi bukanlah menjadi suatu gambaran bahwa Tuhan itu tidak menggenapi janjinya, bukan seperti itu. Tetapi mengapa orang Kanaan pada saat itu bisa menjadi semakin kuat dan menjadi semakin sulit untuk dikalahkan, itu semua karena kesalahan dari bangsa Israel sendiri. Itu semua bukan kesalahan dari Tuhan, tetapi itu salah dari bangsa Israel sendiri, karena mereka menjadi bangsa yang pengecut, bangsa Israel menjadi bangsa yang malas, bangsa Israel menyembah allah-allah lain, bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, dan bangsa Israel mengecewakan hati Tuhan, sehingga itulah yang diterima oleh mereka pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, janji Tuhan yaitu semuanya pasti akan digenapi. Ya, ini menjadi bagian klimaks dari penggenapan janji Tuhan, yaitu bahwa semua janji Tuhan akan digenapi. Semua janji Tuhan telah digenapi. Hal ini menjadi penegasan terakhir, yaitu bahwa firman Tuhan, bahwa perkataan Tuhan itu sungguh-sungguh dapat dipercaya. Perkataan Tuhan itu semuanya dapat kita terima. Semua perkataan Tuhan itu tidak ada yang bohong. Semua perkataan Tuhan itu benar-benar merupakan suatu kebenaran yang bisa kita percaya. Segala hal yang diberitakan oleh Tuhan adalah yang terbaik dari segala yang baik. Nah, itulah ketiga janji yang diberikan oleh Tuhan, baik yang diberikan dari masa lalu melalui Abraham, melalui nenek moyang bangsa Israel, hingga pada akhirnya digenapi oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, sebagai orang percaya, sebagai orang yang dimana kita mengaku sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sepatutnya kita merasa bersyukur. Ya, sepatutnya kita merasa benar-benar bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Karena kita memiliki Tuhan yang betul-betul setia. Janji Tuhan tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Janji Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun, bahkan apabila kita tidak setia kepada Tuhan. Janji Tuhan itu betul-betul menggambarkan bagaimana kesetiaan Tuhan kepada kita. Nah, lalu pertanyaannya sekarang yaitu, bagaimana cara kita merespon kesetiaan Tuhan, yaitu satu-satunya cara bagi kita untuk merespon kesetiaan Tuhan, yaitu dengan kita menghormati Tuhan,
dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dengan kita juga berlaku setia kepada Tuhan, dengan kita melakukan seluruh ajaran di dalam firman Tuhan. Itu adalah salah satu cara bagi kita untuk menghormati Tuhan. Salah satu cara bagi kita untuk merespon kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak setia sehingga mereka mengalami banyak permasalahan. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak setia sehingga mereka mendapatkan banyak sekali hukuman dari Tuhan. Mereka banyak sekali mendapatkan teguran dari Tuhan karena mereka tidak setia. Karena mereka tidak menghargai kesetiaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena mereka tidak merespon kesetiaan yang diberikan oleh Tuhan dengan benar, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Ya, mereka menjadi bangsa yang susah dikendalikan oleh Tuhan. Nah, mari kita berkaca melalui kisah ini, mari kita berkaca melalui kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya, kita berkaca melalui respon dan tindakan yang diberikan oleh bangsa Israel. Dari kita berkaca, maka mari kita menanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Ya, firman Tuhan di dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 3, di situ dikatakan bahwa tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin kita sedang mengalami suatu pergumulan yang berat, kita sedang mengalami suatu pencobaan yang seringkali mungkin kita merasa kita tidak bisa menghadapinya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita harus menguatkan hati kita. Karena Tuhan akan memelihara kita dari segala yang jahat. Tuhan akan membawa kita keluar dari segala macam pencobaan. Tuhan akan membawa kita keluar dari segala hal-hal yang jahat, sehingga kita akan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang setia. Nah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan ya? Yang tadi saya sudah katakan bahwa sebagai respon kita karena Tuhan telah setia kepada kita, maka kita pun juga harus memberikan kesetiaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu adalah satu-satunya respon yang bisa kita berikan kepada Tuhan walaupun memang tidak setara. Ya, kesetiaan Tuhan dan kesetiaan kita itu tidak setara. Tetapi mari kita bersama-sama memberikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, akan tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan juga perlu didasarkan kepada dasar yang benar. Tidak serta-merta mengaku aku setia saja, hanya di mulut saja. Tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan juga harus didasarkan kepada dasar yang benar. Ada 3 dasar ya. Sebenarnya ada banyak dasar, tetapi di sini saya akan memberikan 3 dasar yang menjadi dasar dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, dasar dari kesetiaan yaitu mau mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Ya, apa maksudnya mengikut Tuhan dalam segala keadaan? Yaitu mengikut Yesus, mengikut Tuhan bukan hanya sekedar mau menerima berkat saja. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar kita ini mau menerima enaknya saja. Kita ini cuma mau menerima bagian-bagian yang baik saja. Mengikut Yesus bukan seperti itu, tetapi mengikut Yesus, setia mengikut Yesus artinya kita juga harus siap untuk menerima penderitaan. Mengikut Yesus berarti kita juga harus siap untuk mengalami kesulitan. Mengikut Yesus artinya kita juga harus siap untuk menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan mengikut Yesus bukan juga berarti kita rutin datang beribadah. Kesetiaan mengikut Yesus bukan juga hanya berarti kita setia berpelayanan. Bukan hanya sekedar itu saja, tetapi kesetiaan mengikut Yesus itu betul-betul memerlukan yang namanya komitmen. Ya. Komitmen di dalam hati kita. Kita memerlukan komitmen untuk betul-betul setia mengikut Yesus. Mengikut Yesus ya, komitmen itu berbeda dengan yang namanya sekedar ikut-ikut saja. Ya, kalau kita mungkin memiliki keinginan cuma sekedar ikut-ikut saja, kalau kita sedang menerima penderitaan, kalau kita sedang mengalami suatu pencobaan, kita menghadapi suatu kesulitan, kalau prinsip kita cuma mau ikut-ikut saja, kita datang beribadah cuma karena rutinitas saja,
maka kita akan rentan untuk meninggalkan Tuhan ketika kita menghadapi segala macam persoalan. Berbanding terbalik dengan komitmen. Ketika kita memiliki komitmen untuk mengikuti Tuhan, maka kita akan terus setia mengikuti Tuhan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, ketika kita sedang dalam keadaan yang mungkin kita sendiri tidak sanggup untuk menerimanya, tetapi apabila kita memiliki komitmen untuk betul-betul setia mengikuti Tuhan, maka kita akan tetap setia mengikuti Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberikan kesetiaannya kepada kita. Orang yang setia adalah orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan apapun keadaannya. Itu adalah dasar yang pertama. Ya, dasar yang pertama bagi kita untuk setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kesetiaan merupakan pilihan kita. Kesetiaan kepada Tuhan merupakan pilihan yang akan menentukan hidup kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Mungkin sebagai satu contoh, ya di dalam firman Tuhan kita bisa menemukan bahwa ada seseorang ya yang diajak oleh Tuhan untuk mengikuti dia. Tuhan mengajak ia untuk mengikut Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi orang ini memilih untuk kembali dulu ke keluarganya, memilih untuk berpamitan dulu kepada keluarganya. Ya. Pada saat itu seseorang ini diperhadapkan dengan kedua pilihan ya. Pilihan yang pertama, apakah ia ingin mundur, berpamitan dulu dengan keluarganya baru mengikut Tuhan, atau pilihan yang kedua di mana ia langsung maju mengikut Tuhan. Ya, tetapi sayangnya seseorang ini pada saat itu memilih untuk berpamitan dulu kepada keluarganya, sehingga Tuhan Yesus pada saat itu mengatakan bahwa orang ini tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sama dengan poin kita yang kedua itu, yaitu bahwa kesetiaan itu adalah pilihan. Di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Ya, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang dewasa di dalam iman, kita sebagai orang-orang yang dewasa di dalam kekristenan, kita harus bisa memberikan pilihan yang bijak. Kita harus bisa memberikan pilihan yang benar, di mana kita harus memilih dengan benar bahwa kita harus memilih untuk setia kepada Tuhan. Ya, merupakan sebuah pilihan yang akan menentukan kehidupan kita. Kesetiaan kita terbukti apabila kita memilih untuk memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan kita memprioritaskan hal-hal yang lain, bukan kita memprioritaskan pekerjaan kita, bukan kita memprioritaskan keluarga kita, bukan kita memprioritaskan usaha kita, tetapi yang harus kita prioritaskan adalah Tuhan. Itu adalah yang harus kita pilih sebagai orang percaya. Kemudian yang ketiga, ya, kesetiaan itu fokus kepada kekekalan di dalam surga. Kesetiaan kita harus kita fokuskan ke dalam kekekalan. Bukan kesetiaan kita malah kita fokuskan kepada hal-hal duniawi yang bersifat sementara, tetapi kesetiaan kita harus betul-betul fokus kepada kekekalan. Jangan sampai kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang percaya, kita malah menjadi orang-orang yang gagal fokus ya. Kita menjadi gagal fokus karena nantinya kita malah tidak akan menuju kepada kekekalan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, di sana disebutkan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Jelas di situ dikatakan bahwa kita harus memfokuskan diri kita kepada suatu hal yang tak kelihatan. Ya. Apa sih yang nggak kelihatan itu? Yang nggak kelihatan tentu saja yaitu Tuhan. Yang nggak kelihatan yaitu kerajaan surga. Yang nggak kelihatan yaitu bukan seperti yang kita lihat sehari kita melihat bagaimana dunia kita. Jangan kita fokus kepada hal-hal duniawi, tetapi mari kita bersama-sama fokus kepada hal-hal surgawi, karena kita akan mendapatkan kekekalan yang abadi bersama Tuhan di dalam surga. Ya. Kesetiaan harus perlu kita bangun di dalam keseharian kita, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, karena apabila kita mau menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan, apabila kita mau betul-betul berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, maka mudah sekali bagi kita untuk yang namanya melakukan ajaran firman Tuhan. Mudah bagi kita untuk yang namanya menuruti segala perintah Tuhan. Itu semua mudah untuk kita lakukan
apabila kita betul-betul memiliki komitmen untuk setia kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak memiliki komitmen, apabila kita tidak mau setia kepada Tuhan, maka sulit bagi kita untuk yang namanya menuruti firman Tuhan, sulit bagi kita untuk menuruti segala perintahnya. Dan apabila kita mau untuk menuruti Tuhan, apabila kita mau untuk setia kepada firman Tuhan, menuruti ajarannya, maka di dalam keseharian kita pun, kita juga akan menjadi orang-orang yang setia. Baik itu mungkin kita setia di dalam pekerjaan kita setia melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita setia di dalam keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak, kepada orang tua, kita setia dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun, sehingga Tuhan sendiri akan memberikan perkara yang besar kepada kita apabila kita menjadi orang-orang yang setia. Ada satu cerita, ya, ini cerita di sebuah desa, ya, jadi ada suatu desa di pelosok, di mana di sebuah desa itu ada satu buah sumur, ya. Jadi di satu desa itu sumurnya cuma ada satu, dan sumurnya itu masih yang pakai kerekan itu ya, masih pakai kerekan, bukan sumur yang kalau sekarang pakai sanyo ya, apa namanya sanyo. Nah, pada saat itu setiap warga di desa itu mereka mengambil air dari sumur, itu ember yang digunakan untuk mengambil air itu ketika diangkat embernya itu hilang. Tidak pernah ada embernya ketika mereka mengambil air. Kejadian itu terus berulang-ulang sehingga mereka pada saat itu mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan, yaitu mereka kekurangan air. Nah, akhirnya warga desa kemudian berkumpul, mereka berdiskusi, mereka bermusyawarah, sehingga mereka pun ingin menurunkan satu orang pemuda ke dalam sumur untuk mengecek kenapa sih kok ember-ember yang setiap ember-ember yang diturunkan ke dalam sumur itu kok tiba-tiba hilang, kenapa sih kok kayak gitu. Nah, akhirnya ada satu pemuda, dia dengan berani ia mengajukan diri, aku mau masuk ke dalam sumur gitu, aku mau mengecek apa yang terjadi di dalam sumur. Pemuda ini dengan berani mengatakan itu, tetapi ia juga memberikan syarat bahwa ketika ia masuk di dalam sumur, harus ada kakaknya yang ikut menolong dia. Jadi caranya pemuda ini masuk ke dalam sumur, yaitu di pinggangnya itu ditali ya, diikat, dan ada banyak orang memegang tali itu. Nah, tetapi pemuda ini memberikan syarat, yaitu harus ada kakaknya yang memegang tali itu. Nah, padahal kakaknya pada saat itu ada di luar kota yang jauh, sehingga kakaknya itu pun kemudian datang, dan mereka pada saat itu bersepuluh memegang tali, kemudian menurunkan si pemuda ini ke dalam sumur untuk mengecek apa yang terjadi. Nah, ketika di dalam sumur, akhirnya pemuda ini ternyata menemukan masalah yang terjadi. Pemuda ini menemukan kenapa kok ember itu kok bisa hilang sih gitu. Nah, akhirnya pemuda ini ditarik ya, dia minta berteriak, tarik aku gitu ya. Mereka ke-10 orang di atas yang mengikat tali ke badan pemuda itu, mereka menariknya ke atas. Ketika pemuda ini sudah hampir sampai di atas, tiba-tiba ada satu monyet yang keluar. Monyet itu keluar dan membuat seluruh orang-orang yang memegang tali-tali itu tadi kaget. Mereka semua melepaskan talinya. Ya, jadi 9 orang melepaskan talinya, tetapi hanya ada satu orang yang tidak melepaskan talinya. Yaitu siapa? Yaitu kakaknya tadi. Kakaknya yang dimana adik ini memberikan syarat supaya kakaknya yang memegang talinya. Si kakak ini dengan setia, ia terus memegangi talinya sambil menunggu ke seluruh pemuda yang lain bangun dan ikut menariknya kembali keluar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, melalui kisah ini, mari kita menjadi sama seperti seorang pemuda ini, di mana mari kita mempercayakan kehidupan kita, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pemuda ini mempercayakan hidupnya kepada kakaknya karena kakaknya adalah satu-satunya orang yang dapat ia percaya. Begitu pula dengan kita, mari kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya orang yang bisa kita percaya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak mungkin melepaskan tali yang ia pegang. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita untuk jatuh ke dalam lubang sumur. Karena ia akan terus setia memegang tali. Ia akan terus setia memegang kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita semakin hari semakin
hari kita terus belajar supaya kita menjadi terus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Karena Tuhan adalah Allah yang terlebih dahulu memberikan kesetiaannya kepada kita. Sehingga kita juga harus berjanji untuk setia kepada Tuhan. Mari kita juga bersama-sama membangun komitmen kita untuk terus setia mengikut Tuhan. Mari kita membawa hati kita untuk terus fokus hanya kepada kekekalan saja. Jangan kita hanya berfokus kepada hal-hal duniawi saja. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang setia dan menjadi orang-orang Kristen yang dapat dipercaya karena kesetiaan itu merupakan pilihan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kami diajarkan supaya kami dapat menjadi orang-orang yang terus setia di dalam panggilan kita. Supaya kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang terus setia mengikut Engkau, sama seperti Engkau yang telah terlebih dahulu setia kepada kami ya Bapa. Ajarkanlah kami ya Bapa supaya di dalam keseharian kita, di dalam keseharian kami, di dalam kehidupan kami setiap hari, kami dapat terus menjadi orang-orang yang setia. Kami dapat menjadi orang-orang yang setia di dalam keluarga kami dapat menjadi orang-orang yang setia di dalam pekerjaan kami dapat menjadi orang-orang yang setia di dalam pekerjaan-pekerjaan kecil yang kami lakukan ya Bapa. Bimbing kami ya Bapa, arahkan kami ya Bapa, supaya kami dapat terus rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga dapat terus rindu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang agung. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sudah sampai kepada kita Bapak Ibu. Memang benar janji manusia itu adalah janji palsu. Saya percaya semua orang di sini Bapak Ibu pernah merasakan janji palsu tentunya. Tapi puji Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Itu yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi semangat kita di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Mas Yonatan untuk taburan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan nas Alkitab pada pagi hari ini untuk mendasari persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Mari yang bertugas bisa maju ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan kasih setia Tuhan, berkat Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengembalikan berkat yang Tuhan sediakan untuk kami. Dan Tuhan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, dan biarlah Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah persembahan kami pada pagi hari ini dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
instrumen akan mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini. Dan janji Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dan memperluas daerah kita. Kita akan menutup pujian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat rasuli, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan beri kepada kami. Janji yang Tuhan selalu genapi, sehingga membawa kami untuk tidak tawar hati, tidak takut menghadapi kehidupan yang sulit di depan, karena kami tahu ada Tuhan yang setia akan menolong kami ketika kami terus memegang iman keyakinan kami di dalam Kristus. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai Maranatha. Amin.